Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala amma ba'du. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang tidak henti menghampiri kita. Hanya dengan izinnya kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian, marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Pada episode Kultum hari ini, saya akan menemani teman-teman dan adik-adik sekalian dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi nabi dan mengutusnya untuk memperbaiki akhlak Bani Israel dan berdakwah berdasarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dianugerahi sebuah mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya, yaitu dapat berbicara dengan hewan dan juga merajai kaum jin, serta mampu mengendalikan angin. Bahkan, Nabi Sulaiman juga dianugerahkan kerajaan yang sangat besar untuknya memimpin Bani Israel dengan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan sangat baik, Bani Israel berhasil hidup makmur. Nah, seperti apa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaum Bani Israel? Mari kita simak video ini sampai habis ya. Tanda-tanda kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam sudah nampak sejak kecil. Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, beliau telah menunjukkan kecerdasannya dan kematangan dalam berpikir. Hal itu juga nampak ketika Nabi Sulaiman ikut dengan ayahnya menghadiri sidang peradilan, yaitu antara dua orang yang sedang bersengketa. Nabi Sulaiman sangat cerdas sejak kecil. Ia mampu memecahkan dan mengenai warga Bani Israel, dan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud, untuk memimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapatkan gelar kenabian. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat dengan memberinya mukjizat berupa dapat berbicara dengan hewan dan juga merajai kaum jin, serta mampu mengendalikan angin. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 yang memiliki arti, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kini telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Pada suatu hari diceritakan bahwa istana Nabi Sulaiman itu dibangun oleh bangsa manusia, jin, dan juga hewan. Mereka pun saling bekerja sama untuk menyelesaikan kekediaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat luas. Mulai awal pembangunan, sampai jadilah istana yang indah dan megah. Keindahan istana Nabi Sulaiman ini memang tak tertandingi. Dindingnya saja terbuat dari batu pualam, sedangkan pintu dan tiangnya berasal dari bahan emas, atapnya dari perak, hiasan serta ukiran berasal dari bahan intan, berlian, dan mutiara. Bahkan lantainya pun terbuat dari emas dan juga kaca. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman alaihissalam beserta rombongannya melakukan perjalanan ke desa Thaif. Ketika dalam perjalanan, Nabi Sulaiman mendengarkan suara seekor semut yang sedang kepanikan karena ada pasukan Nabi Sulaiman yang hendak melintasinya. Melihat peristiwa ini, Raja Semut pun memerintahkan kepada semut lainnya untuk berlindung ke sarangnya masing-masing agar tidak terinjak-injak. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang berarti, "Hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seorang semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari.'" Quran surat An-Naml ayat 18. Kemudian beliau meminta rombongannya untuk berhenti sejenak. Pengikutnya pun jadi kebingungan dan bertanya-tanya,
kenapa tiba-tiba mereka harus berhenti mendadak, sedangkan perjalanan yang ditempuh masih jauh. Nabi Sulaiman pun menjelaskan kepada pengikutnya apa yang telah beliau dengar dari Raja Semut dan juga pasukannya. Atas perintah beliau, akhirnya para pasukan itu pun menunggu sampai para semut itu masuk ke sarangnya, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Beliau juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Yang memiliki arti, maka dia Sulaiman tersenyum dan tertawa saat mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengundang seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan para hewan, dan semua jenis hewan hadir kecuali burung hudhud. Setelah ditunggu lama oleh Nabi Sulaiman, kemudian hudhud pun datang. Karena burung hudhud datang dengan membawa sebuah kabar yang penting, maka Nabi Sulaiman pun tak jadi menghukumnya. Hewan bersayap itu pun mengaku melihat sebuah negeri yang subur, namun diperintah oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut memiliki kerajaan dan singgasana yang besar. Kisah dari burung hudhud serta Nabi Sulaiman sendiri telah tergambar di dalam surat An-Naml ayat 20 yang memiliki arti, maka tak lama kemudian datanglah hudhud dan ia kemudian berkata, aku telah mengetahui mengenai sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku juga datang kepadamu dari negeri Saba untuk kemudian membawa suatu berita yang meyakinkan. Di negeri Saba atau di kerajaan yang dipimpin oleh perempuan tersebut tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Sang Nabi pun sempat meragukan penjelasan dari burung hudhud. Untuk membuktikan kebenarannya, beliau memerintahkan kepada hudhud untuk menyampaikan sehelai surat yang nantinya diberikan kepada pemimpin negeri tersebut. Setelah mendapat perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhud pun langsung terbang ke negeri Saba untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya burung hudhud di negeri Saba, kemudian hudhud pun menjatuhkan surat yang dibawanya kepada Ratu Balqis, ratu pemimpin negeri Saba. Beliau pun meminta agar sang ratu untuk mendatangi ke kediaman Nabi Sulaiman dan mengancamnya akan mengusir mereka dari negeri Saba ketika tak bersedia untuk datang. Nah, Ratu Balqis pun setuju. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan salah satu pengikutnya, yaitu Jin Ifrit, untuk memindahkan singgasana Ratu negeri Saba ke hadapan beliau. Hanya dengan satu kedipan saja, istana negeri Saba sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tercengang dengan istana tersebut, jauh lebih megah daripada istana yang dimilikinya. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, melihat kemegahan dari Nabi Ismail, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Balqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Balqis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki serta menuruti Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akhirnya diperistri oleh Nabi Sulaiman hingga memiliki akhir hidup yang bahagia. Nah, burung hudhud sendiri di Indonesia itu merupakan burung yang langka. Burung ini sejenis dengan burung pelatuk lainnya.
dan dikenal dengan nama Hupo Tunggal atau Upupa Upops yang dapat kita jumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-cirinya sendiri dari burung hut-hut ini memiliki jambul yang panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung memiliki warna coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam, dan memiliki paruh yang runcing yang berguna untuk mematuk pohon. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman alaihi wassalam, kita dapat meneladani beliau yang memiliki kepribadian yang patut ditiru dan diterapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kepribadian yang tertanam pada Nabi Sulaiman sendiri yakni memiliki sikap rendah hati, pintar, dan tidak memiliki sifat yang sombong. Demikian kisah dari Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode kultum lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.